Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Saat ini kita kembali untuk belajar pendidikan agama Kristen, khususnya kelas 8, dengan materi pelajaran kita, topiknya memilih untuk bersyukur. Dengan tujuan pembelajaran kita adalah mampu memilih untuk bersyukur dalam situasi yang sulit. Bacaan Alkitab boleh kita buka nanti di Ratapan 3 ayat 17 sampai 26, Habakuk 3 ayat 17 sampai 19, dan juga Efesus 5 ayat 1 sampai 4. Nah, dalam pelajaran sebelumnya, kita sudah memahami bahwa bersyukur bukanlah sekedar bersikap pasrah, melainkan suatu tindakan aktif. Pada pelajaran kali ini, kita akan terus memahami bersyukur sebagai tindakan aktif, karena dikaitkan dengan pilihan untuk bersyukur dan bukan malah mengeluh. Apakah kamu pernah mengeluh? Tentang apa? Kepada siapa keluhanmu ditunjukkan dan disampaikan? Apa reaksi dari orang tersebut ketika mendengar keluhanmu? Nah, sekarang kita akan dengar cerita demikian. Mari kita simak bersama-sama. Ada seorang ibu yang setiap hari terus mengeluh karena rumahnya terlalu kecil. Ia memiliki 3 orang anak yang tidak mempunyai kamar. Tidur pun harus bertumpukan. Belajar juga harus bergantian. Lalu ia menemui pendetanya dan mengeluhkan keadaannya. Tanyanya, "Tuhan kok tidak peduli dengan keluarga kami, Pak Pendeta? Padahal kurang apa saya dan suami ini? Bekerja keras sudah, berdoa dan berpuasa juga sudah. Tapi hidup kami ya begini-begini saja. Kami mesti bagaimana lagi?" Jawab Pak Pendeta, "Saya punya cara untuk mengatasinya, asal ibu mau mengikuti semua kata-kata saya." Ibu itu juga berkata, "Saya janji Pak Pendeta, pokoknya asal kami bisa menarik nafas lega." Dan ini saran Pak Pendeta ya. "Ajaklah para keponakan dan sepupu ibu menginap di rumah ibu. Minggu depan, ibu datang lagi kemari." Walaupun heran, ibu itu mengikuti kata-kata Pak Pendeta. Ia pulang lalu mengajak para keponakan dan saudara sepupunya menginap di rumahnya. Seminggu kemudian ia datang kembali ke pendetanya. Dengan rasa keluhnya dia berkata, "Waduh Pak Pendeta, rumah kami tambah sumpek dan sempit. Tobat saya, tobat, bagaimana ini?" Jawab Pak Pendeta, "Ibu masih mau mengikuti kata-kata saya?" Jawab ibu itu lagi, "Tentu Pak Pendeta, pokoknya asal kami bisa menarik nafas lega deh." Saran Pak Pendeta lagi begini, "Ibu masih memiliki beberapa ekor kambing dan ayam bukan? Nah, ibu coba bawa mereka semua masuk ke rumah. Minggu depan, ibu kembali ke sini." Benar-benar nasihat gila. Tetapi karena sudah janji, ibu itu menuruti juga apa yang dikatakan Pak Pendeta. Ia pulang, lalu membawa masuk ke rumahnya kambing dan ayam miliknya. Seminggu kemudian ia datang lagi ke pendetanya dengan wajah tambah kusut maut. Katanya demikian dengan rasa putus asa, "Rumah kami tambah tak karuan. Bukan hanya sumpek dan sempit, malah jadi bau dan kotor. Sekarang apalagi nasihat Bapak?" Jawab Pak Pendeta itu demikian,
Nah, sekarang ibu pulang deh. Semua keponakan dan sepupu pulangkan ke rumah mereka masing-masing. Kambing dan ayam kembalikan ke kandang. Itu saran Pak Pendeta kepada ibu ini. Ibu itu menurut, memulangkan keponakan dan sepupunya, mengembalikan ternak ke kandangnya. Besoknya ia datang dengan wajah cerah. Puji Tuhan, Pak Pendeta, rumah kami tidak sumpek lagi sekarang. Kami bisa menarik nafas lega, katanya dengan amat gembira. Nah, berdasarkan cerita di atas, kita diminta untuk memilih dalam kehidupan ini. Memilih untuk berkeluh kesah atau bersyukur atas rahmat-Nya. Memilih artinya ada sejumlah hal yang tersedia dan kita mengambil hal yang sesuai dengan apa yang kita anggap terbaik atau yang sesuai dengan selera kita. Contoh pertama, bila kita berada di sebuah restoran atau rumah makan dan pelayanan restoran menyodorkan menu yang berisi daftar makanan yang tersedia, kita diminta untuk memilih makanan apa yang mau dipesan. Tentunya kita memilih makanan yang kita sukai, sehingga makanan itulah yang kita pesan. Contoh kedua, kamu hendak membeli sepatu sekolah karena sepatumu sudah rusak. Saat berada di toko sepatu, kamu pasti akan melihat-lihat dulu model sepatu apa yang cocok untuk dijadikan sepatu sekolah. Selain model, tentu kamu juga memilih warna yang sesuai, yang boleh dipakai di sekolah. Memilih dilakukan karena ada beberapa yang tersedia, dan tidak mungkin kita mengambil semua yang ada. Memilih untuk bersyukur dapat diibaratkan seperti contoh cerita ibu dan rumahnya di atas. Ada sejumlah pilihan dan kita diminta untuk memilih bersyukur. Karena ini adalah yang terbaik, yang paling sesuai dengan keadaan kita. Hidup bersyukur itu pilihan, tidak tergantung pada situasi dan kondisi di luar diri kita. Dalam keadaan susah dan berat pun kita harus bersyukur. Dalam pelajaran kali ini, kita dapat melihat pada keteladanan dari Nabi Yeremia dan Nabi Habakuk. Mereka berdua adalah contoh orang-orang yang dapat tetap bersyukur sekalipun tengah mengalami kesusahan. Apa yang istimewa pada Nabi Yeremia? Yeremia lahir dan dibesarkan di sebuah desa yang bernama Anatot. Terletak 6 km arah timur laut dari Yerusalem. Ia adalah putra seorang imam. Yeremia memberitakan firman Tuhan mulai dari zaman Raja Yosia dari kerajaan Yehuda, dilanjutkan dengan Raja Yoyakim dan Raja Zedekia. Hingga kemudian bangsa Israel dan penduduk Yerusalem serta Yehuda mengalami pembuangan ke negeri Babel. Seluruh seruan Nabi Yeremia yang menunjukkan kegigihan Yeremia dalam menghadapi bangsa Israel dan Yehuda yang keras kepala, tidak taat, dan terus-menerus hidup menyimpang dari jalan Tuhan. Selama masa tugasnya, Yeremia tidak jemu-jemu memperingatkan bangsanya agar bertobat dan meninggalkan dosa mereka, sebab kalau tidak, hukuman Allah akan segera turun atas mereka. Akan tetapi tidak satu pun perkataan Yeremia yang didengarkan oleh mereka. Bahkan mereka justru berulang kali melakukan penghinaan terhadap Yeremia. Hal yang lebih menyakitkan hati adalah bahwa imam yang bekerja di rumah Tuhan justru menganiaya Yeremia,
karena perkataannya yang mengajak agar bangsa Yehuda bertobat. Tidak ada yang lebih menyakitkan selain ketika kebaikan tidak diterima dengan sukacita, tetapi justru dibalas dengan keburukan. Begitulah yang dialami oleh Yeremia dari bangsanya. Bahkan begitu beratnya penderitaan Yeremia, sampai-sampai ia pun berkata demikian. Yang terkutip dalam Ratapan 3 ayat 18. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasuranku dan harapanku kepada Tuhan. Akan tetapi, apakah kemudian Yeremia terus meratapi hidupnya dan menyesali dirinya? Tidak. Ia mengalihkan perhatiannya dari kesusahan dan derita yang dialaminya kepada kasih dan karunia Allah. Katanya, ini kutipan dari Ratapan 3 ayat 21-23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Karena itu, Yeremia pun tetap dapat bersyukur. Artinya, Yeremia tidak mau terpaku pada kemalangan dan kesulitan yang dialaminya, melainkan tetap melihat kepada Tuhan dan kuasa-Nya yang memampukan Yeremia selaku nabi untuk tetap berkarya baginya. Keteladanan yang sama bisa kita lihat dari Nabi Habakuk. Habakuk menjadi nabi pada zaman Raja Yoyakim. Raja Yoyakim adalah seorang raja yang jahat. Karena itu Tuhan tidak berkenan kepadanya. Ia menjadi penyebab bangsanya terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Habakuk hidup dalam keprihatinan karena bangsanya tidak hidup dalam kebenaran. Sebaliknya, kelakuan mereka penuh dengan kejahatan, ketidakadilan, pemberontakan, dan berbagai pelanggaran hukum lainnya. Telah berulang kali mereka diminta untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosa mereka, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Akan tetapi, Habakuk tidak lantas menjadi putus asa atau kehilangan sukacita. Imannya kepada Tuhan tidak goyah, dan ia juga tetap bisa menyatakan rasa syukurnya. Katanya, kutipan dalam Habakuk 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Luar biasa. Bagaimana bisa bersorak-sorak bila kita hanya memikirkan begitu banyak kesulitan yang kita alami? Perhatikan bahwa yang dilakukan oleh Nabi Habakuk adalah bersorak-sorak di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan Habakuk dan juga sumber kekuatan kita semua. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari Nabi Habakuk dan Yeremia, sehingga mereka bisa tetap bersyukur walaupun hidup mereka susah. Beberapa hal berikut ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, fokuskan pikiran kita kepada kasih karunia Tuhan. Seberat apapun hidup kita
akan selalu ada hal-hal yang patut kita syukuri. Kita dapat bangun dan menghirup udara segar dengan tubuh yang sehat. Kita masih dapat bersekolah dan menikmati berbagai fasilitas pendidikan. Kita masih dapat menikmati makanan dan minuman bersama keluarga. Bandingkan dengan mereka yang sama sekali tidak bisa menikmati apa yang bisa kita nikmati. Seperti yang dikatakan seorang anak dari hamba Tuhan, "Aku mengeluh karena sepatuku hanya satu, sampai aku bertemu dengan orang yang tidak mempunyai kaki." Cobalah hitung hal-hal baik dalam hidup kita. Pasti tidak terhitung banyaknya. Karena itu, seperti Nabi Yeremia, kita bisa nyatakan tak habis-habisnya rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan mengeluh. Jangan memilih untuk bertambah susah karena memikirkan kepahitan, kesedihan, dan kedukaan. Sebaliknya, buanglah kata-kata negatif yang tidak membangun dan hanya melemahkan dari mulut kita. Kata-kata yang kita ucapkan dapat sangat kuat pengaruhnya terhadap diri kita. Kata-kata positif akan membuat hati kita terang dan senang. Sedangkan kata-kata negatif akan membuat hati kita muram dan sendu. Suasana hati yang terang atau hati yang suram akan berdampak dalam perilaku dan reaksi-reaksi kita. Habakuk dan Yeremia di tengah segala kesusahan dan penderitaannya tetap dapat memuji Tuhan. Sama seperti Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, dan seterusnya ya. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dengan kata lain, sekalipun ia mengalami kesusahan dan kekecewaan, tetapi ia tidak mengeluh. Ia tetap bergembira. Itu yang kedua. Yang ketiga, lakukan hal-hal yang baik dan berguna untuk orang lain. Ketika kesusahan dan masalah kita alami, biasanya kita cenderung jadi kehilangan semangat, merasa tidak berguna, merasa diri menjadi orang yang paling malang dan harus dikasihani. Sehingga kita menjadi semakin sulit untuk bersyukur. Lakukanlah kebaikan bagi orang lain yang dapat dimulai dari bisa hal-hal biasa dan sederhana. Misalnya, membantu ayah berkebun, atau menolong ibu membersihkan rumah, membuat kartu ucapan selamat ulang tahun buat teman, ikut kunjungan ke panti asuhan bersama-sama teman di gereja. Pada saat kita melakukan kebaikan bagi orang lain, saat itu kita akan merasakan kegembiraan. Kita tidak lagi terpaku kepada kesusahan sendiri. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, yang terakhir. Buatlah catatan harian yang isinya adalah hal-hal yang kita syukuri setiap hari. Hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan seterusnya. Ada catatan-catatan yang kita syukuri dalam kehidupan kita sehari-hari. Niscaya kita akan semakin melihat betapa ajaibnya Tuhan kita yang terus memberikan rahmat baru setiap pagi. Nah, inilah materi kita, pelajaran kita pada hari ini dengan topik adalah memilih untuk bersyukur. Mari kita belajar bersama-sama supaya
pilihan kita itu tepat, jangan menyasar, pilihan kita itu teguh, yaitu kita memilih untuk bersyukur, walaupun di tengah-tengah yang sukar, walaupun di tengah-tengah masalah dan kesulitan. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu pada materi pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.